Hai, apa kabar? Nama saya Nico Omeriongkere, VP Research and Analysis di PT Valbury Asia Futures. Welcome to Valbury News. Hari ini saya ingin menyampaikan laporan research terbaru kami mengenai September. Welcome to the danger zone, di mana kita akan melihat bersama-sama bahwa kemungkinan volatilitas akan makin meningkat di bulan September dan bagaimana Anda bisa mengamankan aset terhadap volatilitas ini. Oke, menurut saya hari ini adalah presentasi yang sangat penting. Kenapa demikian? Karena saya akan coba membahas dalam sekitar 15-20 menit ke depan, kira-kira aset yang mana yang akan bisa mempertahankan kekayaan Anda di tengah volatilitas yang mengamuk pada saat ini. Nah, kalau kita misalnya melihat bulan September yang sekarang telah mulai, kita melihat ada beberapa hal yang sangat menarik yang akan terjadi dan juga kurang diketahui oleh investor. Nah, tahun ini misalnya adalah tahun Shemitah. Dan mungkin Anda tanya, apa sih Shemitah? Nah, Shemitah adalah tahun Sabat di mana sebetulnya orang diwajibkan untuk membiarkan tanah itu kosong, tidak boleh memanen apa-apa, dan harus mendekatkan diri sama Tuhan. Itu dari dulu begitu, tetapi karena zaman sekarang sudah berkembang dan tidak dilakukan, kita melihat ini siklus 7 tahunan berulang diri secara terus-menerus. Dan kita melihat misalnya ke belakangnya tahun 2008, kita tahu bersama apa yang terjadi. Hari terakhir dari tahun Shemitah, ketika itu, the Dow itu collapse 7% atau turun 777 poin. Lalu kita melihat juga 2001 yang juga merupakan tahun Shemitah, terjadi juga crash pada hari terakhir tahun Shemitah, di mana Dow juga jatuh 684 poin. Nah, kita melihat tahun ini, Shemitah kebetulan jatuh pada hari Minggu ketika bursa tutup. Jadi pertanyaan sekarang adalah, apakah akan terjadi crash di sekitar September 13? Nanti kita akan melihat bersama, dan perlu disampaikan juga, September 13 kebetulan juga ada gerhana matahari pada saat yang sama. Jadi ini luar biasa. September 13 perlu diperhatikan dengan seksama karena kita akan melihat apakah di sekitar tanggal itu akan terjadi kembali crash yang cukup besar di bursa saham Amerika Serikat. Jika misalnya Anda mau baca lebih lanjut atau pengen tahu apa sih Shemitah, Anda bisa membaca bukunya dari Jonathan Cahn. Dia menulis bukunya dengan judulnya The Mystery of the Shemitah. Ya, ini buku yang sangat bagus dan saya sangat sarankan kalau Anda ingin mendalami lebih lanjut. Lalu kita melihat tadi saya membahas the 7-year cycle atau siklus 7 tahunan yang mengulang diri secara terus-menerus, dan kita melihat luar biasa setiap 7 tahun terjadi crash. Ya, seperti misalnya 1973, 1980 dan seterusnya. Anda bisa melihat di sini setiap 7 tahun terjadi crash, baik itu misalnya di bursa saham, di pasar obligasi, atau juga ada semacam oil shock seperti misalnya tahun 1973 di mana terjadi oil embargo dari negara Arab, ya, seperti kita tahu. Lalu ini juga contohnya tahun 1987 terjadi Black Monday. Semua orang pasti ingat karena kemarin juga ketika bursa anjlok di Amerika Serikat lebih dari 1000 poin pada saat pembukaannya juga dinamakan Black Monday. Tapi Black Monday ini sebetulnya jauh lebih parah, di mana bursa itu dalam sehari turun lebih dari 22%. Ya. So, again, sekarang tahun Shemitah, kita harus sangat hati-hati menurut saya, karena bisa saja siklus 7 tahun ini akan kembali mengamuk, ya, dalam bulan September ini. Lalu ini juga sesuatu menarik untuk diketahui bahwa tahun ini adalah tahun ke 5776 yang disebut Anno Lucis atau the year of Lucifer. And Lucifer, I think you know, itu setannya. So ini juga sesuatu yang aneh, ya, terjadi juga pada September 14. Lalu kita melihat juga operasi Jade Helm, itu operasi militer yang berlangsung di Amerika Serikat dari tanggal 15 Juli hingga 15 September. Itu sebetulnya tentara di Amerika Serikat sedang mempersiapkan sesuatu. Nah, sesuatu itu apa? Kekacauan di jalan, seperti misalnya di Indonesia pada tahun 1998, kita tahu bersama ketika mahasiswa itu turun ke jalan dan
jatuh banyak korbannya. So, ini juga mereka tahu rupanya bahwa akan terjadi sesuatu di Amerika Serikat. Oleh karena itu, tentara itu sudah sangat siap dan mereka telah melakukan wargaming civil disorder. So, dengan kata lain, mereka sudah diinform tentara untuk siap ketika terjadi misalnya financial collapse atau apapun juga. Nah, lalu kita tahu bersama juga bahwa FOMC atau The Fed, Bank Sentral di Amerika Serikat, akan adakan pertemuan yang sangat penting pada September 17, di mana mereka akan memutuskan apakah akan menaikkan suku bunga atau tidak. Nah, sekali lagi saya perlu mengulang diri juga bahwa sebelumnya saya pernah mengatakan, sudah lama sebetulnya, bahwa The Fed tidak akan menaikkan suku bunga, tetapi jika misalnya mereka menaikkannya, apa yang akan terjadi adalah bahwa emerging markets akan makin tertekan, baik itu bursa saham maupun mata uang mereka di negara berkembang. Oleh karena itu juga mereka akan terpaksa menjual US Treasuries atau obligasi dari Amerika Serikat, dan itu pun akan pada akhirnya menekan yield-nya. Oleh karena itu juga saya yakin sekali bahwa kalau misalnya itu terjadi pada akhirnya, jangan-jangan mereka harus kembali menopang pasar dengan melakukan QE lanjutan atau saat ini QE4 ya. Dan ini juga menarik untuk diketahui bahwa The Fed ternyata di New York memindahkan operasionalnya ke Chicago. Dan ketika ditanya, mereka jawab, oh karena bisa terjadi bencana alam. Bukankah dari dulu juga terjadi bencana alam? Dan kenapa sekarang mereka baru pindah? So ini juga sesuatu kebetulan atau tidak, aneh sekali. Mereka pun mungkin khawatir akan terjadi sesuatu di New York. Oleh karena itu mereka memindahkan operasionalnya ke Chicago. Lalu kita tahu juga bahwa pada tanggal 20 September mendatang akan terjadi pemilu di Yunani, di mana Alexis Tsipras, Perdana Menterinya, mundur dan akan kembali mengikuti pemilihannya, di mana dia mengharap terpilih kembali. Tapi kita melihat polling terakhirnya, di mana New Democracy memimpin. So ini juga akan memberikan ketidakpastian ke pasar, karena siapa tahu nanti ada koalisi baru yang justru menentang bailout yang telah diberikan kepada Yunani. So ini juga perlu diperhatikan. Lalu kita melihat juga Paus atau kepala gereja Katolik itu akan memberikan pidato di Kongres. Nah ini juga aneh karena ini pertama kali dalam sejarah itu terjadi. Jadi kenapa sekarang dia itu akan ke sana? Itu akan terjadi pada September tanggal 24 ya. Lalu sehari kemudian Paus akan kembali hadir kali ini di UN General Assembly atau di United Nations. United Nations juga ini sangat menarik, mereka akan meratifikasi Agenda 21. Nah, kenapa disebut 21? Karena ini abad ke-21, oleh karena itu disebut Agenda 21. Agenda 21 yang pada akhirnya akan menuju ke the New World Order. Mungkin pernah Anda mendengar ya yang disebut dengan NWO, di mana hanya segelintir orang nanti pada akhirnya akan menguasai semua sumber daya di dunia ini. Jadi ini juga cukup suram sebetulnya kalau melihat Agenda 21, tapi itu secara terselubung dimasukin di belakang agenda-agenda yang lainnya. So perhatikan juga apa yang akan diputuskan di United Nations, sangat penting. Dan ini juga Paus akan punya andil yang besar ya di dalam persetujuan agenda ini. Dan terakhir ini mungkin Anda tahu juga September 28 nanti ada the last blood moon yang pada saat ini akan merupakan supermoon. Kenapa supermoon? Karena bulannya akan terlihat besar sekali dan akan merah warnanya. Kenapa? Karena akan terjadi gerhana bulan. Nah, sering dikatakan, percaya atau tidak, bahwa Tuhan memberikan tanda-tanda kepada manusia lewat bulan, bintang dan matahari, dan ini juga diinterpretasi oleh orang yang kuat agama bahwa ini mungkin akan terjadi sesuatu ya di perekonomian dunia. Lalu Anda mungkin bertanya, apa yang saya harus lakukan dengan informasi ini? Saya harus membeli atau menjual aset apa? Nah, ini sangat penting, kita akan melihat bersama apa yang sebaiknya dilakukan oleh Anda jika ingin mengamankan kekayaan Anda. Ini sangat penting sekali lagi, karena saya khawatir
kedepannya fluktuasi pasar dunia itu akan sangat-sangat besar. Dan jika Anda tidak sergap, Anda bisa menjadi korban darinya. Nah, kita melihat sebetulnya di dunia masalah utama apa sih? Kita melihat sebetulnya utang ya. Saya pernah bahas dalam video sebelumnya juga. Menurut saya, this is a global Ponzi debt scheme. Artinya apa? Utangnya itu dari hari ke hari menjadi makin besar. Itu seperti snowball dan tidak bisa dihentikan. Oleh karena itu, saya sekali lagi yakin sekali di depannya itu akan terjadi QE lanjutan. Baik itu di Amerika Serikat dalam bentuk QE4, juga di Eropa, juga di Jepang. Kenapa demikian? Karena kita melihat di dunia sekarang ada utang yang berjumlah lebih dari 200 triliun. Dan 70% di antara itu dimiliki oleh Amerika Serikat, Eropa, dan juga Jepang. Oleh karena itu tidak mungkin mereka bisa berhenti mencetak uang. Perhatikan itu dengan seksama. They will never ever stop printing money. That's what they are gonna do. Nah, oleh karena itu, kita harus mencari pengaman. Nanti saya akan tunjukkan. Tapi sebelum itu, satu aset yang menurut saya sangat bearish adalah saham-saham di negara maju. Terutama di Amerika Serikat, juga Eropa, dan mungkin juga Jepang. Ya, karena kita melihat sebetulnya kenaikan harga saham di sini yang berlangsung dari 2009 sampai 2015, itu sebetulnya terjadi karena margin debt makin naik dan juga stock buybacks yang dilakukan oleh perusahaan itu sendiri. Nah, ini dua-dua margin debt maupun stock buybacks itu dibiayai oleh hutang. Nah, kita tahu sendiri kan, jika misalnya saham itu nanti pada akhirnya anjlok, yang akan terjadi adalah margin call, di mana investor harus menembus margin debt ini, dan stock buyback yang dilakukan sama perusahaan belakangan ini akan dihentikan secara keseluruhan. Perhatikan juga, saya pikir sekarang sudah pecah trend line di sini. Ya, oleh karena itu saya pikir jangan kaget, bursa itu 2 tahun ke depannya saya prediksi akan kembali ke level yang tercapai di tahun 2009. So I think bursa-bursa di negara maju kita harus menghindari. Jika Anda masih punya saham di Eropa, di Amerika, dan juga dalam skala yang lebih kecil di Jepang, sebaiknya hindari saja untuk saat ini, atau bahkan di pasar berjangka bisa buka posisi sell. Kita melihat juga ketika tidak ada quantitative easing atau quantitative easing itu berhenti, kita melihat justru bursa itu tidak kemana-mana, bahkan menjadi bearish. Karena kita melihat ketika QE itu berjalan, hanya 1/4 dari semua bulan itu bearish atau turun, sedangkan ketika tidak ada QE atau pencetakan uang, justru setengah dari semua bulan itu turun. So, ini juga menunjukkan bahwa saya yakin sekali QE itu akan kembali dilakukan oleh Amerika Serikat ketika terjadi crash yang cukup besar di bursa saham. Nah, lalu kita harus lari kemana? Kalau misalnya paper assets, ya paper assets itu apa? Itu saham dan juga obligasi, misalnya anjlok karena kondisi perekonomian itu memburuk dengan cepat sekali seperti saya perkirakan, kita itu harus pindah ke tangible assets atau real assets. Real assets yang bisa mempertahankan nilainya dalam segala kondisi perekonomiannya. Nah, dalam hal ini kalau kita melihat gambarnya, Anda sebaiknya pindah dari saham, obligasi, dan juga paper money. Jangan lupa, money pada saat ini juga terbentuk dari kertas, ya. Anda bisa melihat di sini, misalnya dollars, orang-orang akan lari kemana? Ke aset-aset yang justru bertahan. Sudah 5.000 tahun kita melihat di dunia ini, gold, silver, dan juga dalam skala yang lebih kecil, platinum, itu menurut saya investasi yang sangat-sangat bagus ke depannya. Namun, perlu dicatat juga, saya pikir gold masih kemungkinan ada satu wave down, ya, saya pernah bahas sebelumnya, di mana kita bisa turun sampai 950 hingga 1030 US dollar per troy ounce. Tapi setelah itu, menurut saya, gold, juga silver dan platinum akan melonjak ya harganya. Lalu kita melihat juga, ini aset yang sangat-sangat bagus. Kita melihat rasio di antara saham bertambangan emas dan juga emas itu sendiri. Kita melihat pada saat ini mencapai rekor
low. Ya, oleh karena itu saya pikir kalau Anda sedang membidik pertambangan emas itu menurut saya sangat-sangat tepat karena saya pikir saham-saham seperti ini bisa naik ratusan bahkan ribuan persen. Saya tidak akan terkejut untuk melihat hal seperti itu. Kebetulan juga di bursa saham tercinta kita di IHSG ada saham yang berkode PSAB, itu J Resources Asia Pacific, itu a gold mining company. Kita melihat cash flow-nya sangat bagus, price to earnings ratio juga sangat rendah di bawah 7 kali, price to book value juga di bawah 1, dan juga kita melihat operating profit margin sekitar 40%. So this is a company I like because it's a gold mining company and secara fundamental juga saya menilai ini cukup bagus ya. So ini mungkin salah satu aset juga yang bisa diburu oleh Anda. Lalu kita melihat juga oil, black gold disebutnya. Ini menarik sekali menurut saya. Low-nya kemarin di bawah 40 itu sudah tercapai dan kedepannya kita akan cenderung naik. Bukan dalam garis yang lurus tentunya, tapi cenderung saya pertahankan pendapat saya bahwa kita sudah mencetak level terendahnya di pasar minyak. Kenapa demikian? Karena kita melihat persamaan di antara apa yang terjadi di antara 1996 sampai 1998 dan sekarang di antara 2013 dan 2015 itu mirip sekali, di mana kita melihat kita turun dalam 5 wave. Kita melihat ini wave 1, gelombang 1, gelombang 2, gelombang 3, gelombang 4, dan gelombang kelima. Dan kita tahu setelah 5 gelombang selesai, kita akan kembali naik dalam gelombang ABC, atau kalau misalnya menjadi bull market dalam 1, 2, 3, 4, 5. So, I think again, oil also looks very interesting right now, dan merupakan aset yang boleh untuk diburu ya pada saat ini. Lalu kita melihat juga emerging markets atau negara berkembang, bursanya itu juga sangat tertarik pada saat ini. Kenapa? Karena kita melihat dalam 6 tahun terakhir ini, kita melihat indeks negara berkembang tidak kemana-mana. Sedangkan S&P 500, bursa di Amerika Serikat itu naik lebih dari 100%. Oleh karena itu juga saya melihat secara valuasi negara berkembang itu bagus sekali. Di antaranya misalnya bursa di Indonesia itu menurut saya sangat-sangat bagus untuk misalnya mulai masuk. Perlu saya catat juga seperti emas tadi, saya pikir masih ada satu gelombang turun, artinya low-nya pada saat ini kemungkinan belum tercapai dan kita masih bisa turun di bawah 4.100, bahkan bisa mencapai 3.800 di IHSG itu sendiri. So, be careful, bukan artinya harus sekarang masuk full, tetapi harus mulai menyiapkan daftar belanja dengan saham-saham yang Anda ingin membidik. Lalu kalau misalnya terjadi koreksi besar-besaran, baru Anda masuk ya ke bursa. Lalu, this is my last question. Is the Great or the Greater Depression, I should say, Part 2 underway? Kita tahu depresi yang sangat besar terjadi di Amerika Serikat pada tahun 1930-an dan saya pikir, bahkan cukup yakin, bahwa depresi akan kembali melanda Amerika Serikat dan juga mungkin Eropa dan Jepang, di mana kemiskinan, kelaparan, dan pengangguran itu akan meningkat secara drastis. Ini bukan gambaran yang memang baik, cukup suram, tapi itu akan terjadi. Kenapa? Karena negara-negara ini justru punya utang yang sudah jauh terlalu besar dan tidak bisa dibayar oleh mereka. Terakhirnya juga saya ingin sampaikan, protect yourself, please. This is very serious, the condition in the world. Prepare yourself for the worst and hope for the best. Sekali lagi dengan aset-aset bukan yang terdiri dari kertas, tapi real asset seperti misalnya emas, perak, platinum, minyak juga, dan juga saham-saham di negara berkembang. Jika Anda ingin melihat video yang sangat bagus menurut saya sudah melihatnya mengenai The Shemitah. Ini juga videonya cuma sekitar 30 menit. Shemitah Expose Financial Crisis Plan for September 2015. Jeff Berwick, analis yang sangat kakap, juga bikin video ini dan Anda bisa menemukannya di www.youtube.com. Dan terakhirnya, menemukan terakhir ini, semua bahan presentasi kami, baik itu dari seminar maupun juga dari video komentar ini, Anda bisa menemukannya di slideshare.net/ValburyAsia. Jadi apabila Anda ingin melihat lagi slide-slide kami yang sebelumnya,
Anda bisa melihat di sini. Jadi, untuk merangkum kembali, aset yang kurang bagus menurut saya pada saat ini adalah saham-saham dan obligasi-obligasi dari negara maju, dan juga sebetulnya uang kertas, terutama itu dari negara maju juga, seperti misalnya US dollar, euro, pound sterling, Japanese yen, menurut saya pada akhirnya juga akan menunjukkan nilai intrinsiknya yaitu 0. Nah, aset yang paling bagus pada saat ini adalah real asset, seperti misalnya emas, perak, platinum, black gold, seperti misalnya minyak, dan juga tadi saya katakan gold mining stocks, seperti misalnya ada juga di IHSG, itu PSAB kodenya, dan terakhirnya juga bursa di negara berkembang, di antaranya Indonesia juga cukup menjanjikan menurut saya. Sekian dari saya untuk saat ini, sampai jumpa di video komentari berikutnya.